aku tuh ingin menambahkan ikan koki guys yang ada di gelas pon kita guys. Ini tuh koki pasar tahu yang ini nih. Ini koki pasar, aku beli di pasar ya guys ya. Koki rancu ini guys. Ini tuh sebenarnya biasa banget ya. Tapi dengan lampu ini tuh jadi koki jutaan guys ya, gila. Bakal coba buat buka ikan kokinya. Semoga aman ya. Tapi sebelumnya, aku tuh sebenarnya pengen upgrade lampu ya guys ya. Tapi kita langsung saja buktikan ya guys ya. Gak cuman omon-omon lah ya, kita buktikan guys ya. Cara, guys. Jauh nggak? Jauh nggak? Jauh nggak? Coba. Teman-teman nilai sendiri aja guys ya, yang tadi. Ini yang warnanya oranye ya. Sebenarnya kan kalau di koki kan ini red ya disebutnya guys. Cuman kan sekilas sama kita warnanya tuh oranye ya. Jadi merah menyala bangku guys. Kenapa emang recommended banget sih buat teman-teman yang pengen punya lampu premium, terusnya lampunya itu udah bagus kalian, nah udah pakai Risen ini aja guys ya. KTK 5D ini keren banget ya. Halo teman SDI, balik lagi sama aku Iqbal. Di video kali ini aku lagi di rumah dan aku tuh ingin menambahkan ikan koki ya guys yang ada di gelas pon kita guys. Nah ini ada di depan aku, ini tuh sudah diplastikin gitu ya guys ya, karena kita ambil dari luar juga. Jadi ini tuh kayak istilahnya masih dikardusin guys. Ini aku bakal buka dan kasih lihat ke teman-teman ikan koki terbaru kita guys. Tapi sebelumnya aku tuh sebenarnya pengen upgrade lampu ya guys ya. Nah aku tuh pengen pakai lampu dari Risen yang ini guys. Ini adalah lampu kesukaanku ya guys ya. Ini sebenarnya kayaknya kalau digambar kan ada arwananya ya. Tapi gak harus buat arwana juga, tapi buat ikan-ikan lain ya guys. Ini juga bagus guys ya. Ini adalah Risen RC Super KTK 119 SFC yang 5D-nya ya guys ya. Dan ini tuh kalau yang aku pegang, ini yang ukurannya itu sebentar ya. Ini yang ukurannya itu 115 cm guys. Sedangkan waktu aku cek ya guys ya, gelas pon aku itu butuhnya yang ukurannya itu 145 cm. Karena aku tuh ngefans banget sama lampu ini, jadi aku juga punya guys ya. Walaupun lampu udah dipakai, tapi belum lama juga dipakainya. Awalnya aku taruh di akuarium ikan toman. Tapi nggak masalah, sekarang kita akan coba buat pakaikan ya guys ya lampu ini ke gelas pon kita guys ya. Soalnya ini ukurannya oke banget nih. Udah pas tuh ya. Nih, ini pas banget guys ya kalau kita masukin. Nih, warnanya kayak terlalu kuning gimana gitu ya guys ya. Ikannya juga warnanya jadi nggak terlalu keluar guys. Makanya kita mau ganti dulu nih ya. Kita mau coba buat ganti ya guys menggunakan lampu yang ini ya. Guys, mantep banget. Jadi kalau teman-teman lihat ya, ini lihat dulu deh ya. Jadi yang 5D ini tuh soalnya dia ada 5 kayak baris mata lampu guys ya, 1, 2, 3, 4, 5 yang bikin keseluruhan dari akuarium itu atau dari gelas pon ini tuh akan terlihat sekali guys ya, dan warnanya bener-bener bakal keluar ya. Aku nggak cuma mau ngomong doang ya, tapi kita langsung saja buktikan ya guys ya. Nggak cuma omon-omon lah ya, kita buktikan guys ya. Ini sudah kita set, tinggal kita colokin saja. Yes, ini colokannya semua tersembunyi ya guys. Nah, oke, dan kita nyalakan saja lampunya dan cara, guys, jauh nggak? Jauh nggak? Jauh nggak? Coba, teman-teman nilai sendiri aja guys ya, yang tadi sama yang ini jauh nggak guys ya? Gila, warnanya jadi cerah banget guys. Ini yang warnanya oranye ya. Sebenarnya kan kalau di koki kan ini red ya disebutnya guys. Cuman kan sekilas sama kita warnanya tuh oranye ya. Jadi merah menyala bangku guys. Gila emang ini lampu ya. Kenapa emang recommended banget sih buat teman-teman yang pengen punya lampu premium, terusnya lampunya itu udah bagus kalian, nah udah pakai Risen ini aja guys ya. KTK 5D ini keren banget ya. Ini kan ikan warnanya merah nih, kalau ini emang merah ya. Jadi pedas menyala guys. Gila guys ya. Mantap, mantap, mantap ya. Ini tuh koki pasar tahu yang ini nih. Ini koki pasar, aku beli di pasar ya guys ya. Koki rancu ini guys. Ini tuh sebenarnya biasa banget ya. Tapi dengan lampu ini tuh jadi koki jutaan guys ya, gila. Keren, keren, keren. Udah, kita langsung aja unboxing nih guys ya. Mantap banget lah nih. Ini bener-bener review yang sangat amat jujur dari aku ya. Ini memang salah satu lampu yang paling aku suka sih. Soalnya dari apa ya, ketajaman lampunya juga ya. Jadi ini lampu tuh bener-bener kayak sampai dalam banget guys. Sampai dalam, sampai bawah juga warnanya masih tetap kayak terlihat.
kecerahannya oke banget. Terus kayak istilahnya menyeluruh dari bawah depan sampai belakang, semuanya menyeluruh kena ya guys. Kalau teman-teman pakai akuarium yang lebih lebar juga dengan lampu seperti ini, karena tadi teman-teman udah lihat ya, ada 5 dimensi kan guys ya, ada 5 baris ya, si lampunya itu bakal tetap terlihat bagus guys. Gila guys ya, kita bakal coba buat buka ikan kokinya. Semoga aman ya. Wah guys, nggak sabar aku nih guys ya. Dan ini adalah cara guys. 1. Nah nih guys. Awalnya mau aku liatin langsung ke teman-teman, tapi kan lebih enak mah di sini ya ngeliatinnya ya. Gila guys ya, ini bagus banget guys. Warnanya tuh merah ya. Ini teman-teman bisa lihat deh. Ini pas udah pakai lampu ya. Ini sebelum pakai lampu guys. Warnanya oranye guys ya. Tuh, pas pakai lampu. Jauh banget cuy. Warnanya merah guys. Nah ini juga nih guys. Ini kan warnanya oranye ya. Ini kan warnanya oranye guys ya. Teman-teman lihat ini oranye lah ya. Guys. Merah tapi itu udah kayak gitu guys. Udah tiduran guys ya ini. Karena aku cepat-cepat saja ya. Kayaknya ini dia lebih baik langsung dimasukin saja lah guys ya. Harusnya kita aklimasi dulu sih, cuman ini kayak dia udah agak terbalik guys. Nah, udah kotor airnya ya. Sip. Cakep sekali guys. Ini kita masukin lagi ya guys. Nih, sebelum ya, warna seperti ini guys ya. Dan dimasukin. Itu lebih ke kayak warna oranye dan juga merah. Itu lebih dominan, akan terlihat jadi lebih pedas guys ya. Walaupun warna yang lain juga tetap kelihatan ya. Kayak gini. Ini nih guys. Ini kan warnanya kan kayak istilahnya merah oranye ya, oranye merah sama putih nih guys ya. Merah putih ya. Masukin ke sini. Makin nasionalis guys ya warnanya ya, merah putih banget guys ini. Oke. Nah guys, kayaknya lupa ya bawa ininya ya. Bawa sikatnya lupa ya kayaknya ya. Si Mas kayaknya lupa bawa sikatnya. Nah guys, sebenarnya kalau teman-teman perhatiin ya, ini sambil nunggu aklimasi yang lain ya. Soalnya yang lain masih aman kelihatannya guys, yang tadi aja udah mulai kebalik ya. Dan ternyata pas dimasukin mah alhamdulillah sehat sih karena kayak gitu ya. Nah ini sebenarnya kalau teman-teman lihat, pasti teman-teman ngerasa kenapa ini jernih banget gitu kan. Padahal kan ini outdoor ya guys ya. Jadi teman-teman kalau misalnya perhatiin itu cahaya langsung masuk ke dalam. Ini kan semi outdoor lah bisa dibilang ya. Biasanya tuh kalau yang semi outdoor seperti ini, itu akan sangat amat mudah berlumut guys. Itu sudah biasa banget ya. Tapi karena aku tuh ya pakai lampu UV ya guys, ini dari Armada ya ini ya. Ditaruh di chamber sini guys, lampu UV-nya. Nah tuh ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini lampu UV itu memang aku sengaja taruh di sana guys ya. Nggak boleh kena filter biologis apa-apa ya, karena ntar pada mati ya guys ya, si bakterinya yang di filter biologis. Nah ini juga dia bisa membunuh alga-alga yang membuat akuarium atau kolam teman-teman itu tuh menjadi berlumut guys. Nah ini jadi seperti ini. Ini juga sebenarnya nih kolam ikan koi ini. Ini juga sebenarnya kolam ikan koi ini ya guys, pakai lampu juga nih. Lampunya kalau ini mah bukan yang RCKTK yang 5D, kalau ini yang 4D kaget guys. Ini yang 4D ya. Tapi ini penempatannya nih guys. Aku betulin ya penempatannya. Oh, penempatannya. Nih ya. Nah, ini lebih kelihatan ya guys. Cerah ya. Ikannya jadi cerah guys ya. Nggak kalah bagus sebenarnya yang 4D juga dibandingkan yang 5D. Tapi ya tetap sih ya, bagusan yang 5D ya guys ya. Lebih mahal yang 5D juga sebenarnya harganya. Tapi nggak beda-beda jauh banget lah ya. Kalau teman-teman mau maksimal sih, langsung aja pakai yang desain 5D. Cuman yang 4D juga teman-teman bisa lihat tuh ya. Ikan juga warnanya jadi kelihatan merah guys ya. Artinya warnanya oranye. Dan kita juga sebenarnya menggunakan UV juga di sebelah sini nih. Ini ada UV juga, kita pakai UV sama ya guys ya, dari Armada juga, sama kayak di sana. Yang bikin si akuarium atau si kolam ya, kalau ini kolam ya. Yang bikin kolam ini tuh bener-bener jernih juga. Dan selain itu kan karena memang ini over capacity ya guys, banyak banget kan ikan koinya ya, dengan kolam yang istilahnya ya dibilang gede juga enggak gede-gede banget lah ya, yang terlalu sempit ya sebenarnya ya. Tapi karena kita juga pakai mesin ini ya dari Risen ya guys ya, LP40 apa LP45 gitu ya, itu ya dari Risen. Nah ini gelembung-gelembung yang dihasilkan ya guys, itu ada di samping-samping, ada beberapa titik, 1, 2, 3 ya, 3 titik ya. Sebenarnya kita tuh bisa bikin ini lebih banyak titik guys, kayak 9 titik pun bisa ya. Bisa dipakai buat beberapa akuarium juga kalau teman-teman punya toko ikan. Nah ini teman-teman bisa perhatiin si gelembungnya bener-bener gila sekali guys ya. Tuh, membeludak guys ya, seperti gunung Merapi guys ya. Gila, mantap sekali ini. Ini juga sama tuh gelembung-gelembungnya tersebar sangat bagus. Jadi si ikannya juga walaupun kelihatannya ini
istilahnya kayak terlalu sempit atau gimana, dia tetap dengan happy-nya guys akan berenang-renang ya. Kita coba buat kasih makan ya guys. Tadi sih tangan aku habis cemplung ya, cuman biasanya sih mereka mau-mau aja makan guys ya. Sambil nunggu aklimasi nih guys. Nah, biasanya ada ngebalakan dulu tuh. Ngebalakan 1-2 ekor, akhirnya semua jadi ikutan guys. Kalau di sini memang persaingannya sangat ketat ya. Nanti teman-teman bisa melihat ya perbedaan antara pelihara ikan koi dan juga ikan koki ya guys ya. Ikan koi itu bener-bener lihat tuh. Gila dia guys ya. Langsung nyerbu, langsung habis guys. Tapi kalau ikan koki ya nanti lihat ya. Nih sambil kita unboxing juga, soalnya ini sepertinya sudah cukup ya guys waktunya ya. Jadi buat teman setia SD ini, aku sangat menganjurkan sekali ya lampu ini ya guys. Udah kita sobek aja ya. Lama guys ya, kita mah barbar sobek aja guys. Tuh, kotorannya juga masukin aja ya. Soalnya ini filternya juga udah oke banget ya. Aku juga mesin juga ini pakai mesin dari Risen ini guys ya. Entah Risen entah Armada gitu, aku lupa ya. Risen kalau nggak salah. Cuman aku lupa yang berapa liter per jam. Soalnya emang udah lama aku pakai dan alhamdulillah sih guys ya di sini. Kalau mesin kayak aku kan banyaknya hampir semua, bahkan semua deh kayaknya pakai mesin SDI ya guys. Jujur di tempatku sih nggak ada yang bermasalah ya, aman-aman banget ya guys ya. Bahkan kalau misalnya ada bermasalah pun ya teman-teman ya, kalau di SDI ini, misalnya teman-teman baru beli beberapa hari nih, tiba-tiba mati atau ada masalah apa-apa, kalian bisa langsung balik lagi aja ke tokonya untuk digaransi guys ya, untuk diganti. Memang sudah seperti itu kebijakannya guys. Jadi kayak kita berani full garansi ya. Kalau misalnya memang teman-teman merasa si lampunya ini, bukan merasa sih, tapi memang kalau misalnya si barangnya itu rusak guys ya, kayak gitu. Ini kan karena ada beberapa ikan yang memang sudah lama ada di sini, aku sekalian untuk memberikan pakan ya guys ya buat mereka ya. Pakannya kecil-kecil guys ya. Dan bedanya pakan untuk ikan koki dan juga ikan koi itu, kalau ikan koki dia itu guys kebanyakan kasih makannya tapi aman ya. Guys lihat ya makannya guys. Kalau ikan koki itu dia pakan yang direkomendasikannya itu yang penggelam seperti ini guys. Ya. Teman-teman bisa perhatiin ini lucu banget ya. Kayak ayam ya guys. Kayak ayam makan guys. Tapi kayak nggak ditemenin deh yang di ujung sana. Kasian guys ya. Tadi mana sih yang baru-baru teh ya? Bentar. Tadi yang baru teh yang ini nih yang merah putih itu. Ini langsung makan guys. Kagak ngaruh ya. Kalau kondisi akuariumnya udah oke sih dia langsung makan ya. Kagak stres dia guys ya. Yang mana tadi yang ini nih, yang ini juga nih. Siriukin ya kalau nggak salah ya, Siriukin ya tadi teh ya. Di sana. Atau yang merah putih tuh guys, yang merah putih juga. Yang ini nih guys ya tadi ya. Yang ini. Ini kalau dia kayak masih agak-agak celeng tuh guys ya. Tuh berenangnya masih agak susah tuh dia guys ya. Semoga cuman karena mau beol dia. Tuh guys, ketahan. Mules guys ya. Mules guys ya, mulesnya tidak tertahan guys ya. Udah kecepirit dikit. Bisa-bisanya dia agak kecepirit dikit tetap makan. Nggak jijik dia guys itu. Langsung makan tapi mereka kagak ngaruh guys. Kayak gitu sih ya, mantap sekali guys. Gila nih. Jadi buat teman-teman juga nih ya, apalagi buat teman-teman yang pengen jadi mitra SDI juga, teman-teman tuh dengan 5 juta rupiah saja ya sudah bisa mulai jualan ya guys ya. Dan juga menjual barang-barang SDI yang pastinya sama kita juga akan dibantu untuk ini ya guys ya, marketingnya juga ya. Dan seperti inilah salah satu contohnya guys, kita memang membuktikan secara nyata gitu ya, kalau misalnya memang si lampu ini tuh benar-benar oke banget guys, dan membuat istilah akuarium teman-teman atau glass pond teman-teman tuh jadi naik level kayak gitu sih ya guys ya. Nih kalau misalnya aku sendiri sih dari ikan koki ini yang paling aku suka sepertinya yang mana ya guys, aku sih ya jujur ya, yang baru tadi tuh bagus banget sih guys, yang Ryukin itu tuh, yang merah putih itu tuh bagus banget sih. Itu kayaknya salah satu ikan yang paling aku suka ya, nomor 1 yang itu. Nomor 2 ikan kok yang aku suka yang ini sih guys ya. Ini kan gede nih ukurannya nih. Ini gede sih guys, karena gede aja ya, oranda gede aku suka. Yang ketiga tuh ikan rancu, tapi rancunya tuh rancu yang ini guys. Ini rancu tiny tail nih dia ya. Jadi seekor kecil banget gitu guys ya. Ini aku juga suka nih. 3 ekor itu yang aku suka. Sebenarnya rancu yang ini juga aku suka sih. Yang rancu sapi ini juga aku suka. Pokoknya ya kesekian tadi guys ya, ikan-ikan itu tuh aku suka sekali guys. Kurang lebih seperti itu ya.
Dan teman-teman juga bisa lihat ya perbedaan antara memelihara ikan koki dan juga ikan koi ya. Kayak ikan koki itu dia lebih chill gitu ya guys ya, dan bagusnya tuh ditaruhnya tuh di akuarium seperti ini. Jadi dia kayak side view gitu, kita bisa lihatnya dengan lebih jelas gitu ya guys ya, dari samping ketimbang dari atas. Karena memang kan ikan koki ini kan kalau kasih makan kan dia memang tipe-tipenya tuh yang di bawah ya guys. Sehingga kalau misalnya kita taruh di kolam kan pakannya di bawah tuh, itu nggak akan kelihatan dengan maksimal dan kurang bagus guys. Lebih ke seperti itu sih ya dibandingkan ikan koki ya. Tapi ya itu mah tergantung preferensi teman-teman, lebih suka koki atau koi ya. Kalau aku pribadi sih dua-duanya suka, makanya kita di sini pelihara ya guys. Nih, tapi kita kayaknya kurang deh ngasih makan yang ini ya. Kita mau coba buat kasih makan lagi ya guys yang ini ya. Kurang gitu ya guys. Terus sebenarnya karakter lampu juga ya. Yang 4D sama yang 5D. Kalau yang 4D itu dia agak-agak keungu-unguan gitu. Jadi tergantung selera sih sebenarnya guys ya. Tergantung selera sama tergantung kebutuhannya teman-teman. Kalau yang ini jujur aku tuh pakai lampu yang benar-benar panjang banget guys. Ini adalah lampu terpanjang yang pernah aku pakai ya guys ya di sini ya. Kurang lebih berapa senti ini ya? Kayaknya berapa ya guys? Ini kok 20 sih, bukan 20. Hampir 100, hampir 2 meteran lah guys, aku lupa ya. Ini panjang banget dah. Kasih makannya tuh lebih jarang kalau ikan koi ya. Kalau di sini ya, ikan koi itu kasih makannya lebih jarang guys ya. Tapi sekali makan banyak. Kalau ikan koki dia tuh kasih makannya lumayan banyak, sehari itu bisa sampai 5 kali, tapi sekali makan dikit. Makanya tadi itu sebenarnya terlalu banyak guys ya kita kasih makannya ya. Dikit-dikit tapi lebih sering gitu guys kalau ikan koki ya. Dan kalau ikan koki itu memang kepuasannya juga dia tuh di groomingnya sih. Jadi kayak membesarkan ikan koki. Kita beli misalnya sekecil-kecil gini nih guys ya. Yang tadi ya, misalnya si kecil si rancu sapi ini nih. Nah ini kalau misalnya kita kasih makannya proper, lebih sering misalnya kayak, bahkan kalau misalnya orang grooming tuh kita 8 kali guys kasih makannya ya. 8 kali sehari, bahkan sampai pakai mesin, bukan mesin sih, kayak semacam timer otomatis gitu buat kasih makan. Yang bikin si ikan kokinya tuh kayak kerjaannya ngunyah aja terus guys. Kurang lebih seperti itu ya guys ya. Nah ini masih pada makan-makan ya. Udah kayak ayam ya guys ya. Biasanya tuh memang kalau misalnya di awal-awal dia makannya kayak bener-bener hap banget kayak tadi guys. Tapi kalau makin sini tuh dia makannya tuh ya, frekuensi makannya sudah semakin santai. Tapi ntar lama-lama juga bakal habis kok si makanannya guys. Kurang lebih seperti itu ya guys. Ikan koki ini sebenarnya kalau misalnya dibandingkan koi ya, dari umur sih setauku dia lebih tidak panjang umur ya guys ya. Kayak di bawah 5 tahun mungkin. Tapi kalau ikan koi guys yang ada di kolam tadi itu tuh umurnya bisa sampai puluhan tahun guys ya. Rekor tuh bisa berapa ya? Nanti coba dicari sama editor ya. Rekor ikan koi tertua itu berapa? Mas tahu aku emang kalau ikan koi lebih panjang guys umurnya kayak gitu. Oke. Jadi mungkin seperti itu aja ya teman-teman ya buat video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Dan buat teman-teman sekali lagi yang pengen lampu seperti ini adalah SCKTK 5D dari Recent guys. Life is better underwater. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Thank you guys.